Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Shadaqallahu shadaqa Rasulullah. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah yang senantiasa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Untuk menjadi hamba-hamba Allah yang gemar beribadah dan untuk menjadi hamba Allah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukuri nikmat ini dengan syukur yang sebaik-baiknya syukur sebelum Allah cabut nyawa kita. Maka ikhwah yang dirahmati Allah, syukuri nikmat yang penuh rahmat ini dengan berarti insyaallah Allah akan tambahkan nikmat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita limpahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul adalah merupakan sosok seorang suami yang terbaik. Ini merupakan contoh atau suri toladan yang harus kita taati. Sebagaimana Rasulullah memberikan contoh kepada kita sebagai seorang suami terhadap istrinya, di mana Rasulullah SAW ada seorang suami yang sangat taat kepada Allah dan seorang suami yang selalu membimbing istrinya ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu-ilmu yang mendidik istri dan menjadikan istrinya sebagai hamba-hamba Allah yang taat kepada suami. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita berbicara tentang masalah kepemimpinan dalam berumah tangga. Allah berfirman dalam surah keempat ayat ke-34 juz keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin daripada wanita atau pemimpin seorang istri. Bagaimana seorang istri akan memberikan perilaku yang terbaik tergantung daripada pemimpin itu sendiri. Alhamdulillah yang dirahmati Allah. Dalam hal ini, pemimpin yang bagaimanakah yang harus ditaati oleh seorang istri? Tak lain dan tak bukan adalah pemimpin yang soleh. Pemimpin yang taat kepada Allah. Pemimpin yang taat kepada Rasul. Dan pemimpin yang bisa mensolehkan istrinya dengan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling sulit, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering terjadi dalam rumah tangga di mana seorang pemimpin terkadang menjadi pemimpin yang zalim.
Ia tidak pernah memberikan pendidikan kepada istrinya, apalagi pendidikan tentang agama. Bahkan ia sendiri pun tidak paham tentang agama, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa mendidik agama sementara ia sendiri tidak paham tentang agama dan tidak pernah mau belajar tentang agama? Padahal ikhwah yang dirahmati Allah, agama mengajarkan apa saja. Dan agama akan membimbing ia di mana dalamnya adalah jalan Allah dan Rasul. Dan agama ini yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, apabila seorang lelaki, seorang suami tidak pernah mendidik seorang istri untuk menjadi istri yang solehah, bisa jadi ikhwah yang dirahmati Allah, ada masalah dalam rumah tangga, bisa jadi. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu sahabat filah ingin mempunyai istri yang solehah, bukan? Dan tentu istri pun ingin menjadi istri yang solehah. Agar apa? Agar ia mendapatkan pahala surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekacauan terjadi di sini, di mana di dalam rumah tangga terjadi perpecahan, bahkan terjadi yang dinamakan dengan perceraian. Ikhwah yang dirahmati Allah. Ada apa dengan ini? Banyak di media sosial perceraian, bahkan di Departemen Agama. Setiap hari perceraian terjadi, ikhwah yang dirahmati Allah. Ada apa dengan ini, ikhwah? Ada apa dengan ini? Ada apa dengan iman kita saat ini? Kenapa terjadi demikian? Padahal yang dinamakan dengan perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dihalalkan. Kalau seorang suami ketika gagal dalam mendidik seorang istri, maka ikhwah yang dirahmati Allah, insya Allah dosa buat ia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sering terjadi. Maka sahabat ifilah yang dirahmati Allah, antara suami dan seorang istri harus saling mendukung. Walaupun bahasanya mereka tidak paham dengan agama, tetapi paling tidak dengan akhlakul karimah di antara keduanya. Tetapi ikhwah yang dirahmati Allah, dengan perselisihan ini terkadang ego daripada seorang suami, ikhwah yang dirahmati Allah, apa? Ia akan berpaling dari seorang istri. Dan bisa jadi di sana seorang suami menikah kembali. Merasa keadaannya cukup, merasa keuangannya cukup, merasa semua hartanya cukup untuk hidupnya. Ia bisa terjadi, ikhwah yang dirahmati Allah, berpoligami. Memang benar ada dalam Al-Quran, poligami itu ada memang benar. Dalam surah keempat, ayat ketiga, juz keempat, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah olehmu wanita-wanita, kata Allah, 2 atau 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kata Allah, kalau engkau tidak bisa berlaku adil, berbuat adil, kata Allah, satu saja cukup. Adil dalam apa? Yang rahmat Allah, adil dalam apa ini? Adil dalam hal apa? Pangan, kebutuhan. Yang terpenting adalah adil dalam lahir. Ikhwah yang dirahmati Allah, ini yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Terjadinya perceraian akibat apa? Akibat tidak ada lagi kesenjangan, tidak ada lagi ketentraman dalam rumah tangga, sehingga menimbulkan yang dinamakan dengan broken home. Sahabat iman yang dirahmati Allah, kalau seandainya seorang lelaki, seorang suami bisa mendidik seorang istri yang baik, insya Allah istri yang baik akan menjadi istri yang solehah, yang selalu taat kepada suaminya, yang selalu menjaga kehormatannya, di mana suaminya tidak ada di rumah. Itulah akibat apa? Akibat didikan seorang suami terhadap istri yang bisa menimbulkan istri yang solehah. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Itulah istri yang kita dambakan, ikhwah yang dirahmati Allah, khususnya para suami.
Istri yang soleh adalah istri yang pertama menghibur suaminya. Tatkala suami apa? Susah. Tatkala suami apa? Ini adalah hasil daripada didikan kita sebagai seorang suami kepada seorang istri. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga rumah tangga kita. Tanamkan dalam suami istri kita, tanamkan dalam keluarga kita kerukunan antar istri dan suami. Tanamkan dalam diri kita agama yang akan menjadikan pondasi dalam hidup kita, khususnya kehidupan dalam hal berumah tangga. Jauhkan daripada sifat ego dan lain sebagainya dalam rumah tangga. Sehingga apa? Sehingga insya Allah akan menimbulkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur dan menjadi hamba-hamba Allah yang bermanfaat kepada istri dan kepada suami. Amin, amin ya rabbil alamin. Saksikan terus kajian Islam bersama saya Dai Jaka Satria hanya di NFC Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.